Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran ini. Kita akan belajar lagi di mata kuliah audit internal, khususnya bab 9, pelaporan hasil audit. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang mekanisme pelaporan hasil audit. Di sini ada ilustrasi ya, ini hanya ilustrasi, gambaran bagaimana proses pelaporan, bagaimana pelaporan hasil audit. Audit sudah dilakukan, maka dilaporkan. Sebelum dilaporkan, maka ada prosesnya dulu. Yang pertama ini ada diskusi auditor. Ini adalah beberapa auditor ya, yang namanya diskusi, itu ada beberapa auditor melakukan diskusi. Nah, apa saja yang ada di dalam diskusi tersebut, apa saja yang ada di dalam kegiatan diskusi tersebut. Di sini sudah ada kata kuncinya yaitu pemaparan, ada komentar, ada masukan, ada penyusunan, dan ada juga penggabungan. Untuk yang pertama ini adalah pemaparan. Apa ini pemaparan? Bahwa yang dilakukan oleh masing-masing auditor itu adalah memaparkan hasil auditnya masing-masing. Kan kemarin sudah ada tim audit, jadi masing-masing auditor itu memaparkan apa yang sudah diauditnya, memaparkan hasil auditnya, menunjukkan kertas kerja, isian kertas kerja yang disusunnya. Kalau dalam kerja kelompok, ini asumsinya bahwa seluruh anggota kelompok itu aktif semua. Maka setiap anggota kelompok itu memaparkan kinerjanya, memaparkan hasil kerjanya. Nah, itu ya, masing-masing menyampaikan. Kemudian setelah disampaikan, maka setiap auditor itu juga menyampaikan komentar atas apa yang telah disampaikan oleh auditor lain. Diberikan komentar, saling memberi komentar. Lalu yang ketiga, memberi masukan. Kalau sudah ada komentar, kemudian memberi masukan. Memberi masukan kepada auditor terkait. Masukan-masukan apa, kemudian direkap. Antar auditor pasti masukannya berbeda, karena latar belakang keilmuannya juga berbeda-beda. Yang dihadapi saat audit juga berbeda, maka masukannya pasti berbeda. Setelah direkap, maka dilakukan penyusunan bersama-sama, menyusun hasil audit yang telah disepakati. Disusun apa yang tadi jadi komentar, kemudian dirubah menjadi masukan, lalu disusun menjadi laporan hasil audit. Setelah disusun masing-masing auditor tadi, kemudian digabungkan. Menggabungkan hasil audit yang sudah direvisi menjadi satu bundle laporan, digabungkan. Lalu setelah melalui proses diskusi, laporan hasil audit disampaikan kepada kepala SKAI. Untuk apa? Untuk mendapatkan persetujuan dan tanda tangan bahwa dokumen hasil audit telah layak disampaikan kepada manajemen senior dan dewan. Ini kepada pimpinan organisasi tersebut. Gitu ya, itu adalah pelaporan hasil audit. Lalu bagaimana surat pemberitahuan hasil audit? Bagaimana standar laporan hasil auditnya? Untuk yang disampaikan kepada dewan, ini nanti bentuknya seperti ini. Ini hanya contoh ya. Kalau surat kan nggak boleh terpotong gini. Ini untuk disampaikan di dalam slide ini. Bahwa laporan yang didistribusikan nanti hendaknya bersifat konsisten dan terstandarisasi. Standar laporan hasil audit sudah tertulis ke dalam buku panduan audit internal. Nah, ini adalah formatnya ya, formatnya nanti bahwa yang namanya surat pemberitahuan itu ada suratnya, kemudian ada lampirannya. Kita bahas dulu yang surat pemberitahuan hasil audit. Kita lihat di sini ada kop suratnya. Oke, yang paling atas ada kop suratnya. Kop surat ini terdiri dari logo, nama, alamat, telepon, dan email perusahaan. Jangan lupa diberi nama SKAI-nya. Karena ini bukan surat dari organisasi tersebut, melainkan dari bagian dari organisasi tersebut, khususnya di SKAI.
Lalu yang bawahnya ada nomor. Nomor ini disesuaikan dengan urutan surat keluar. Tanyakan kepada sekretaris SKAI atau kepada staf khusus. Misalnya ada staf khusus yang menangani surat menyurat, itu boleh. Yang pasti harus urut. Kalau di organisasi itu kan surat masuk surat keluar itu ada nomornya. Maka kalau surat keluar itu kan surat yang asli, nomor asli dari organisasi tersebut. Kebetulan ini SKAI, maka urutan nomor keluar ya dari SKAI tersebut. Lalu yang selanjutnya ada lampiran. Lampirannya berapa lembar? Ini dihitung. Kalau dalam jumlah lembar, lembar. Kalau dalam jumlah bendel, ya bendel. Gitu ya. Lalu hal. Halnya apa? Surat pemberitahuan hasil audit. Yang terhormatnya adalah Dewan Nama Organisasi. Yang terhormat misalnya pimpinan tertingginya rektor, ya sudah terus sih rektor siapa di tempat. Itu ya. Dengan hormat bawahnya. Bersama ini karena ada lampirannya. Kalau tidak ada lampirannya dengan ini. Oke, bersama ini kami sampaikan hasil audit yang telah kami lakukan pada. Isi dengan waktu pelaksanaan audit. Ini diisi waktunya. Dengan objek audit, bla bla bla. Ini apa? Isi dengan nama bagian yang menjadi auditi. Bagian apa kemarin yang diaudit? Oh, bagian pemasaran. Ditulis bagian pemasaran. Adapun hasil audit tersebut terlampir. Di sini sudah tertulis terlampir, maka nanti kalau dikirim harus benar-benar ada lampirannya. Jangan sampai penerima surat itu mencari-cari mana lampirannya, kok nggak ada. Nah, gitu ya. Lalu selanjutnya, berdasarkan hasil audit, rekomendasi dapat segera dilaksanakan paling lambat, isi dengan waktu paling lambat melakukan rekomendasi. Di dalam lampirannya nanti ada rekomendasi, maka ada juga waktu paling lambat melakukan rekomendasi. Demikian surat pemberitahuan audit kami sampaikan. Atas perhatian Bapak atau Ibu, kami ucapkan terima kasih. Bapak atau Ibu ini dipastikan dulu. Pimpinan tertingginya itu Bapak-Bapak atau Ibu-Ibu. Jangan dua-duanya, salah satunya. Oke, kalau sudah, ini yang bawahnya, harusnya di bawahnya. Mengetahui ini kepala SKI ya. Nama dan gelarnya jangan lupa. Tempat tanggal penyusunan. Ketua tim auditnya siapa. Ketua tim audit bisa sama dengan kepala SKI, bisa berbeda. Kalau sama dengan kepala SKI cukup satu saja. Namun kalau berbeda dikasih ketua tim audit nama dan gelar. Tembusan ada auditi dan juga ada arsip. Auditi ini dikasih dalam kurung. Kenapa? Karena ini harus diisi dengan nama bagiannya. Jadi yang dalam kurung ini kondisional ya, tergantung dengan yang dilakukan oleh masing-masing SKAI tim audit pada SKAI organisasi yang bersangkutan. Itu yang kita susun dalam surat pemberitahuan hasil audit. Kemudian jangan lupa diberi lampiran ya, tadi sudah tertulis lampiran. Lampiran surat pemberitahuan audit. Nah, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti ini contohnya. Daftar hasil temuan dan rekomendasi. Periode diisi waktu pelaksanaan audit. Tanggal berapa sampai berapa, bulan apa, tahun berapa. Nah, itu. Kemudian ini ada auditi, auditor. Dikasih poin pertama, auditi apa, auditornya siapa. Lalu kotakannya di sini. Ini ada nomornya 1, 2, dan seterusnya. Temuannya apa saja, rekomendasinya apa saja. Temuan itu apa sih? Temuan itu merupakan kondisi objek audit yang tidak sesuai dengan kriteria audit. Dulu kriteria sudah disusun banyak. Ada centang-centangannya kan? Kemudian dikasih keterangan. Yang tidak sesuai dituliskan di sini. Lalu diberi rekomendasi. Rekomendasi ini disusun saat dilakukannya diskusi. Diskusi pada awal tadi, masukan-masukan itu memberikan rekomendasi juga. Rekomendasi itu apa sih? Rekomendasi itu merupakan saran perbaikan yang diberikan oleh auditor internal untuk dijalankan oleh auditi. Mendapatkan temuan
maka seorang auditor juga harus bisa memberikan rekomendasi. Mencari kesalahan, maka harus bisa juga memperbaiki, membenarkan, memberikan saran. Ini sifatnya saran ya. Ini satu, yang pertama dulu, bagian pertama, kemudian bagian kedua. 1, 2, di sini saya tuliskan 2 saja, karena agar cukup ya slide-nya. Kalau misalnya pada periode tersebut yang di audit ada 3 bagian, ya dituliskan 3 bagian, 1, 2, 3, ada 3 tabel. Ini kebetulan hanya 2. Kalau cuma 1 ya nggak apa-apa 1 gitu aja. Di sini sejumlah bagian yang diaudit. Lalu tuliskan tempat tanggal penyusunan. Tadi sama kan? Sama dengan waktu diskusi. Disamakan dengan waktu diskusi. Asumsinya bahwa ketika diskusi, kemudian mengetik bareng-bareng, dicetak bareng-bareng, selesai. Ditandatanganin, kemudian diketahui kepala SKAI. Itu. Yang selanjutnya, mendistribusikan. Distribusi laporan hasil audit. Laporan hasil audit yang sudah selesai didistribusikan kemana saja? Nah, ini ada yang pertama adalah didistribusikan kepada dewan dalam bentuk dokumen yang tertuju utama. Yang paling asli, yang pertama, itu ditujukan kepada pimpinan tertinggi dalam organisasi tersebut. Nah, di sini surat yang disampaikan kepada dewan ini merupakan surat yang utama. Ini sesuai dengan standar profesi 2060. Kepala audit internal harus melaporkan secara periodik laporan hasil audit yang mencakup risiko signifikan, permasalahan tentang pengendalian, risiko terjadinya kecurangan, masalah tata kelola, dan hal lainnya yang memerlukan perhatian dari manajemen senior dan atau dewan. Itulah yang berbunyi di dalam standar profesi 2060. Lalu yang kedua, kemana lagi laporan hasil audit didistribusikan? Disampaikan kepada auditi sebagai tembusan. Nah, ini dilakukan. Sudah diaudit, maka auditi juga berhak tahu kemarin itu yang diketahui oleh auditor apa saja, lalu berhak juga melakukan perbaikan. Surat yang diberikan kepada auditi sama dengan yang disampaikan ke direksi dengan cara melingkari nomor pada tembusan yang bertuliskan nama auditi. Jadi saya kembalikan ke slide sebelumnya coba ya. Nah, di sini kalau untuk auditinya maka diberi lingkaran ini. Walaupun di sini tertulisnya yang terhormat pimpinan tertingginya siapa dulu di sana, rektor gitu ya sudah tetap ya nggak ditulis audit enggak. Tetap itu salinannya kemudian dikasih lingkaran di sini. Itu sama halnya nanti kalau kepada arsip, disimpan di arsip juga dilingkari arsipnya. Itu ya. Lalu yang terakhir tadi SKAI sebagai arsip. Disimpan aja dicetak 3. Yang pertama pimpinan tertinggi, cetakan kedua untuk auditi, cetakan ketiga untuk arsip. Untuk arsip disimpan di dalam lemari. Arsipnya yang dalam bentuk hard file. Untuk memudahkan kalau sewaktu-waktu membutuhkan. Namun kalau era sekarang diberi kebijakan bahwa meminimalisasi kertas boleh juga dilakukan di dalam arsip digital juga boleh. Yang penting di-scan dulu ya. Lalu sisa surat terakhir cukup disimpan ke dalam arsip SKI sebelum dimasukkan ke dalam almari. Surat dilingkari pada nomor di bagian tembusan yang bertuliskan arsip. Tadi dituliskan arsip. Ini untuk memastikan bahwa yang diarsip bukan yang seharusnya disampaikan ke direksi maupun auditi gitu ya. Lalu yang perlu diperhatikan juga untuk menghindari kesalahan komunikasi, setiap menyampaikan surat baik direksi maupun auditi, penerima surat harus menandatangani buku surat keluar yang dibawa oleh pengantar surat. Ditandatanganin, biasanya buku batik atau buku apa yang disusun secara khusus. Maka dengan sudah ditandatanganinya buku surat keluar, maka tugas audit telah selesai. Ini tinggal menunggu respon dari auditi tentang pelaksanaan rekomendasi.
rekomendasi. Ya, pada proses tersebut, selama proses pelaksanaan, jadi setelah didistribusikan itu, ruang SKI terbuka, selalu terbuka bagi auditi yang akan berkonsultasi. Yang namanya ada audit harian ya, itu kan tiap hari terbuka itu ruangannya. Mau auditi mau datang boleh, mau konsultasi itu juga boleh. Itu ya, menerima konsultasi, misalnya ada makna ganda atau misalnya ada yang tidak paham dalam yang tertulis di lampiran, itu bisa ditanyakan di ruang SKI. Lalu setelah itu apa? Melakukan tindak lanjut hasil audit. Tindak lanjut hasil audit ini dilakukan setelah pelaporan hasil audit. Setelah diterimanya surat pemberitahuan hasil audit kepada 3 yang bersangkutan tadi. Nah, pada tahapan tindak lanjut ini, tim auditor memonitor perkembangan pelaksanaan rekomendasi. Nah, itu ya. Tindak lanjut dapat dilakukan beberapa hari setelah proses audit selesai atau sesuai kesepakatan dengan auditi. Ini ada beberapa yang perlu diperhatikan, teman-teman. Pastikan bahwa auditi mengetahui batas maksimal melakukan rekomendasi. Jadi ketika mengirim surat itu dipastikan sudah ada tulisannya. Di surat sudah ada tulisan batas maksimal, dipastikan pesannya sudah sampai kepada auditi. Kemudian yang kedua, pastikan auditi memahami apa yang harus dikerjakan sesuai dengan makna yang tersurat dalam rekomendasi. Ini bisa langsung ketika disampaikan atau bisa membuka konsultasi setelah surat itu tersampaikan. Lalu yang ketiga, pastikan auditor itu selalu fokus dalam melakukan tindak lanjut, fokus dan kerja tuntas. Seringkali terjadi setelah audit selesai, auditor itu melupakan tahap tindak lanjut dengan alasan disibukkan oleh kegiatan audit setelahnya. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Makanya ini nanti bisa diantisipasi dengan apa? Menulis batas maksimal melakukan tindak lanjut di papan informasi internal di ruang SKI. Masuk ruang SKI, ada tulisannya, ada timeline-nya, misalnya dituliskan di whiteboard atau di blackboard ya, itu atau menulis di styrofoam itu bisa. Lalu rutin mengecek laporan perkembangan tindak lanjut dokumen yang telah dibuat oleh auditor. Yang belum selesai itu ditaruh di meja dulu. Kalau udah selesai baru dimasukkan di lemari itu juga bisa. Lalu yang terakhir bisa juga melakukan konfirmasi secara langsung kepada auditi untuk memastikan bahwa tindak lanjut telah berjalan dengan baik. Itu yang bisa diperhatikan dalam tindak lanjut hasil audit. Setelah surat selesai itu bukan walaupun ini namanya adalah babnya pelaporan hasil audit, setelah dilaporkan tetap ada tindak lanjut. Karena kenapa? Karena di dalam laporan tersebut, surat laporan tersebut ada lampiran rekomendasi. Nah, tindak lanjut ini untuk memastikan bahwa auditi itu melaksanakan rekomendasi tersebut. Melaksanakan saran tersebut sudah belum. Lalu diperiksa lagi oleh auditor. Begitu ya, terima kasih semuanya sudah melihat video pembelajaran dari awal sampai akhir. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya di bab supervisi audit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.